Nih pipanya kita pakai pipa HDPE. Pipa HDPE, semua juga sambungannya pakai sambungan HDPE. 3.0 plug and play, tidak pakai lem lagi. Dan ini kita pakai ball drinker. Ball drinker murah ya, ini bisa cari di online shop, harganya paling 70 ribuan. Plastik valve. Tuh lihat. Kedengeran ya, ada suaranya. Jadi dia Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan channel Bagja Farm. Seperti janji kita, janji kepada siapa, Kang Amoy? Sama selingkuhan. Kepada penonton channel Bagja Farm. Kita mau bahas tentang spesifikasi kandang dengan lebih detail gitu. Nah, di sana kan sudah ada ini ya, apa? Kandang induk dan anak yang sudah lahir. Nah, kita bahas dulu. Jadi kandang induk dan anak ini dia punya ketinggian untuk pondasi bawahnya itu dia 80 cm. Kemudian antar kolomnya ini 2 meter, teman-teman. Teman-teman sobat ternak, jadi yang kolom ini ke sana itu 2 meter. Nah, di kandang ini tuh dia sama ya, kolom atasnya juga per 2 meter dan lebar sebelah sini 3 meter. 3 meter, kemudian ke atasnya juga sama menggunakan, ini dia menggunakan yang 3 meter ya. Jadi dari ujung pondasi ke atas 3 meter. Nah, kemiringan ini dia udah di atas 30 derajat. Seperti itu konstruksinya. Dan untuk atap kita menggunakan spandek pasir. Kenapa pakai spandek pasir? Karena spandek pasir ini bisa meredam panas yang cukup signifikan. Nanti kita bisa lihatin data-datanya. Kalau misalnya kita pengukuran, selisih antara suhu luar dengan suhu di dalam itu bisa sekitar 5 derajat. Seperti itu. Kayu yang kita pakai saat ini ada beberapa jenis. Kalau misalnya untuk konstruksi strukturnya itu kita pakai RBC, karena di Kuningan Jawa Barat ini kayu yang kualitasnya bagus agak sulit gitu. Tapi kalau misalnya untuk lantainya kita pakai kayu yang agak keras, kita pakai balau seperti itu. Nih yang paling diperhatikan dari pembangunan kandang ternak itu bagian lantainya ya. Jadi untuk untuk sekat-sekatnya itu dia harus konsisten ya, kakinya itu, dan dibuat secara horizontal supaya kaki domba saat dia maju ke depan untuk makan tidak terjepit atau tidak masuk ke sela-selanya gitu. Harus dibikin horizontal, tidak boleh dibikin ke sana gitu ya. Ini dia kondisi jalanannya. Jadi kita di sini buat jalanan itu lebarnya 2,5 meter karena mempertimbangkan agar mobil itu bisa masuk ke area dalam gitu untuk ngantar pakan. Dan memang beberapa waktu tertentu kita ngasih makan juga pakai mobil. Seperti itu. Kalau untuk tempat pakan kita pakai PVC. PVC lebar 12 in dibagi 2. Kenapa? Karena kita ingin tempat pakan ini tidak bersekat, supaya saat membersihkan kita tinggal nyorong aja. Teman-teman bisa lihat mungkin ya di short video kita ada video perihal membersihkan tempat pakan. Kita tinggal dorong dari ujung ke sini langsung bisa bersih. Kalau pipa yang ini untuk bahu ya, tahanan bahu, kita menggunakan galvalum 1/2 inch dan kita klem pakai karet. Kalau pakai klem besi biasanya berkarat dan patah, tapi dengan yang karet ini lebih
tahan lama. Terus kenapa kita pakai galvalum? Karena galvalum ini anti karat. Karena kalau kena kotoran, kena air seni, itu bisa berkarat dengan cepat. Dan kalau misalnya bentuknya pipa, dia tidak melukai dari bahu dombanya. Tuh lihat, bahu dombanya rapi-rapi, bersih-bersih kan. Nggak ada yang bopeng-bopeng, nggak ada yang kapalan gitu. Karena memang kita pertimbangkan setiap material yang akan digunakan di kandang Alido X Bagja Farm. Kalau pondasi bawahnya, kalau di Kuningan mah disebutnya jublak ya. Nah, ini menggunakan gorong-gorong kemudian dicor dalamnya. Karena kalau pakai kayu langsung ke bawah, khawatirnya kena rayap. Bisa dilihat nih ya, kotoran yang ada tuh kering sekali. Dan kita lihat di bawahnya, untuk bagian ini balok gantungnya kita dipasang setiap 50 cm. Seperti itu ya. Kalau teman-teman yang ada di Jawa Tengah, setahu saya kayu-kayunya itu lebih istimewa, lebih bagus daripada yang ada di Jawa Barat. Jadi bisa buat kandang yang lebih mewah, lebih istimewa. Kalau yang sebelah sini, ini dia kandang semi umbaran. Tinggi dari pondasinya itu hanya 50 cm gitu. Kemudian dikasih paritan depan ya. Material lainnya sama. Nah, lantainya juga sama, dibuat horizontal karena agar saat domba makan dia tidak terjepit atau terprosok kakinya. Seperti itu, sobat ternak. Kalau yang papan diusahakan pakai yang tebalnya 3 cm ya, karena yang 2 cm itu mudah bengkok. Selain mudah bengkok juga mudah patah. Capek? Bagian sini kita ada namanya handling facility. Jadi handling facility ini dia lebar keseluruhannya 8 meter dibagi 2 ya. Nah, jadi satu bagian ini lebarnya 2 meter. Kemudian di sini ada area untuk namanya crowd pen. Crowd pen itu dia untuk menggiring domba dan memposisikan domba agar dia berbaris rapi satu-satu. Seperti ini. Dibuat setengah lingkaran. Setengah lingkaran seperti ini. Bahannya juga sama ya. Di sini pakai galvalum juga. Tapi dengan pipa yang 3/4 inch dan dikasih polikarbonat lagi. Polikarbonatnya ini harus tertutup. Dan kalau teman-teman mau bikin area bagian crowd pen ini, harus dia full cover atau tertutup ya. Tidak boleh yang jaring-jaring karena ini akan memanipulasi penglihatan domba supaya dia akan nyari area yang terbuka seperti itu. Di sini geng, kita punya restnya itu lebarnya 4 cm dengan di sini ada ini ya. Ini namanya pintu koboi supaya kalau domba sudah lewat tidak balik lagi. Di sini ada timbangan dengan alat handlingnya kayak begini. Kalau dombanya mau masuk, jadi lewat masuk seperti ini. Kemudian kita kalau mau nge-OSG, kita akan buka jendela yang sebelah sini ya. Nah, kita akan buka ya jendela sebelah sini. Dan ini di bawahnya langsung ada timbangan. Kalau misalnya domba naik otomatis tertimbang itu. Jadi kita bisa melakukan beberapa pekerjaan di sini sekaligus. Di sini juga pakai polikarbonat. Ini pintunya kita tidak perlu capek-capek buka berdiri geser ke depan, jadi tinggal dorong tuas ini, pintunya otomatis buka. Dengan juga di sebelah sininya ada headlock. Nah, headlocknya seperti ini. Ini untuk headlocknya ya. Itu. Di sini kita juga ada bagian
semi umbaran. Sini pakai pasir sirtu ya, pasir sirtu. Kemudian mungkin teman-teman lihat nih, ini kan ada tempat minumnya. Tempat minumnya kita disambung bukan pakai selang, tapi pakai pipa HDPE. Karena pipa HDPE ini dia ketahanannya lebih bagus daripada pipa yang biasa. Memang harga agak sedikit mahal, tapi dia lebih awet, tahan pecah, dan nggak khawatir kalau misalnya diseruduk domba gitu. Terus kita juga bisa posisikan dia bentuknya melingkar atau ditekuk seperti apa, karena dia sangat elastis. Kita masuk kali ya, masuk ke dalam kandang. Nih pipanya kita pakai pipa HDPE. Pipa HDPE, semua juga sambungannya pakai sambungan HDPE. Tinggal plug and play, tidak pakai lem lagi. Dan ini kita pakai bowl drinker. Bowl drinker murah ya, ini bisa cari di online shop, harganya paling 70 ribuan. Plastik valve. Tuh lihat, kedengeran ya, ada suaranya. Jadi dia ngisi, nih keluarin dulu. Kalau ngebersihin kita tinggal kayak begini, gampang sekali. Pastikan mangkoknya ini hilang ya licin-licinnya, jadi digosok terus. Kemudian kalau dombanya tekan, tuh dia akan ngisi air minumnya seperti itu. Bisa lihat walaupun pendek di sini nggak panas ya. Dombanya lihat tuh, nggak ada kan yang penting. Karena spandek pasir ini cukup meredam panas dengan baik. Kayak begitu teman-teman sobat ternak. Apalagi ya, oh ya, di setiap kandangnya kita sediakan lampu 2 buah. Setiap pennya tuh 2 buah nih, 1 2, dengan asumsi kita mendapatkan penyinaran di atas 10 lux gitu. Karena minimum katanya ya, berdasarkan literatur, domba itu akan makan, beraktivitas dengan baik kalau misalnya di kondisi malam dia masih dapat pencahayaan kurang lebih 10 lux. Gitu. Ada beberapa kekurangan dari kandang yang kita buat. Misalnya dari ini ya, dari pagar. Pagar ini ternyata kalau misalnya kayu, dia cepat kering dan terlalu ini apa, nggak terlalu kuat lah, itu masih bisa digoyang-goyang tuh. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mau buat, mungkin bisa pertimbangkan untuk tiang-tiangnya ini nanti pakai besi. Dan biar lebih cepat mungkin bisa juga pakai kawat, semacam kawat anua seperti itu. Dan kita juga membuat kesalahan ya dari pembuatan kandang ini. Tetap ada hal-hal yang perlu dikoreksi, yaitu salah satu bagiannya yang sebelah sini. Nah, ternyata pagar yang sebelah sini ini tuh nggak bisa kalau misalnya kita pakai kayu 35 atau kayu-kayu kecil, karena domba ini nanti bakal naik-naik ke sini nih. Dan ini jadinya patah gitu. Ini poin-poin koreksi yang kita harus benahi ke depan. Beberapa juga, nah ini udah kena rayap ya. Gitu. Jadi pertimbangan kalau misalnya teman-teman mau bikin kandang semi umbaran, tiang-tiang pagarnya itu menggunakan besi. Kalau dari segi pasir pernah kita bahas ya, ini pakai pasir sirtu yang cukup berkerikil, bagus kondisinya. Dan secara manajemen ini setiap 6 bulan perlu diratakan lagi lah, dirapihkan lagi. Karena terutama saat pergantian musim ke musim penghujan, dia biasanya akan tergeser pasirnya ini ke bagian tengah atau ke bagian samping sini. Dan area yang kejatuhan air hujan, dia akan cenderung lebih botak. Jadi teman-teman perlu ratakan lagi kayak gitu. Tapi dari segi keawetan ini awet banget. Apalagi ya yang mau kita bahas dari kandang Alida X Bagja Farm? Ini ya kondisinya seperti ini. Kalau dengan lantai pasir ini kita nggak ada masalah ya, nggak ada masalah dengan kesehatan. Domba tuh relatif lebih nyaman dan dia sangat
amat nyaman saat tiduran. Tuh bisa lihat ya, di sana banyak lagi tiduran. Karena pasir ini kalau misalnya siang dia dingin, kemudian kena panas dia menyimpan panas, dan malam-malam cenderung domba tuh lebih suka dia tidurannya di bawah. Kayak gitu. Ya. Pokoknya syahdu lah. Nih domba-domba yang sedang proses kawin, dan ini yang sudah bunting 3 pen. Pen 5, pen 6, pen 7. Seperti itu ya. Oke, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, jangan ragu, jangan sungkan untuk kontak kami langsung di link WhatsApp berikut yang ada di deskripsi, atau teman-teman juga bisa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa tonton channel Bagja Farm selalu, kemudian jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bye bye.